تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para ikhwan dan akhwat, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita dapat bertemu dan berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala untuk bermajlis mengambil faedah-faedah ilmu dari Al-Quran, dari sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan dan mengaruniakan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, kemudian dapat kita amalkan, kita praktekkan, kita dakwahkan, kita sebarkan di tengah-tengah manusia secara umum, lebih khusus lagi di tengah-tengah kaum muslimin. Para ikhwan, para jamaah yang rahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas satu tema, satu pembahasan yang berjudul tahun-tahun yang sangat menipu, atau masa yang mana pada masa dan waktu itu adalah masa dan waktu yang begitu sulit, begitu banyak fitnah, dan begitu menipu banyak manusia, khususnya orang-orang Islam. Dan oleh karena itu kita ingin melihat bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan dan mengisyaratkan tentang masalah tersebut pada tahun-tahun, pada masa-masa, pada waktu-waktu yang banyak dibuat di dalamnya, dan tentu semua terjadi atas takdir ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan, para jamaah yang dirahmati Allah, berangkat dari hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kemudian dicatat dan ditulis oleh para ulama muhaddisin, di antaranya Al-Imam Ibnu Majah dalam As-Sunan, Al-Imam Hakim dalam Al-Mustadrak, Al-Imam Ahmad dalam Musnadnya, bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda. Beliau menegaskan dengan kalimat, dan ini kita perhatikan betul-betul apa yang disabdakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebagai pelajaran untuk kita semua. Apalagi kita hidup bisa dikatakan di akhir zaman, yang kita betul-betul merasakan apa yang diisyaratkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya begitu terasa. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati 'alan nas", akan datang satu masa, satu keadaan pada manusia secara umum, lebih-lebih lagi seorang muslim. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Imam Ahmad menyebutkan dalam musnadnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dengan lafaz qabla sa'ah, akan datang masanya sebelum hari kiamat. Dalam lafaz yang lain dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Imam Ahmad juga meriwayatkan dengan lafaz anna amama dajjal sinina qadda'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum datangnya dajjal, sebelum munculnya dajjal,
Maka di situ kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum terjadi hari kiamat, sebelum munculnya Dajjal, yang mana kondisi ini pasti akan dialami oleh manusia nanti, saya di alam nas, akan datang untuk semua manusia. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sanawatun khadda'at, tahun-tahun yang sangat menipu. Bahasa yang digunakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahasa itulah yang kita pakai, yang kita sebutkan dari di awal, tahun-tahun yang sangat menipu. Dan itu bahasa Rasulullah, lafaz yang beliau ucapkan, yang beliau angkat, yang beliau kabarkan kepada kita umatnya. Sanawatul khadda'at, waktu-waktu, tahun-tahun yang sangat menipu. Kenapa dikatakan menipu? Ikhwan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu itu adalah waktu yang terbalik. Waktu yang begitu banyak fitnah. Waktu yang begitu sulit bagi seseorang memegang agamanya di akhir zaman. Makanya dikatakan sanawatul khadda'at. Khadda'at itu artinya adalah tipuan-tipuan yang begitu banyak. Sanawat itu jamak dari sana. Artinya tidak sehari, tidak 2 hari, tidak 1 minggu, tidak 2 minggu, tidak sebulan, tidak 2 bulan, tapi bertahun-tahun. Itu dialami oleh kaum muslimin secara khusus, dirasakan oleh seluruh manusia secara umum, bertahun-tahun. Dan kita tidak tahu berapa lama masa-masa yang menipu itu akan dialami oleh manusia. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya menyebutkan secara umum, sanawatun khadda'at, masa-masa yang sangat menipu. Kemudian Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan apa bentuknya, apa tipuannya, dan apa fitnahnya yang terjadi pada masa-masa itu. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yusaddaqu fiha al-kadhib. Orang-orang yang berdusta dianggap jujur, dianggap benar. Orang-orang berdusta, pembohong, pembawa kebatilan, kesesatan, dianggap benar. Bahkan sebagian banyak di antara manusia, itulah sesuatu yang benar. Dan mereka meyakini itulah kebenaran. Dibela, diperjuangkan, dan betul-betul dipertahankan. Sampai nanti, harus betul-betul diperjuangkan yang dusta itu. Karena manusia sudah banyak menganggap itulah kebenaran, dan itulah sesuatu yang harus diperjuangkan sampai titik darah penghabisan, kata mereka. Bahkan mereka berani untuk bersuara, berani untuk menantang, berani untuk betul-betul membusungkan dada mereka karena kesombongan, keangkuhan mereka. Mereka mengatakan kebatilan yang isinya itu adalah kedustaan, adalah sesuatu yang benar. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, kita selesaikan dulu hadisnya. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, yukadzabu fiha as-shadiq. Orang-orang yang jujur didustakan, orang-orang yang benar ditinggalkan, orang-orang yang berjalan di atas kebenaran dianggap pendusta. Dan itu betul-betul terjadi pada ikhwan pada zaman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang muncul di permukaan dan tidak bisa lagi untuk ditolak. Karena apa yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan sesuatu yang hak. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Mereka-mereka yang berkhianat dipercaya. Orang-orang yang telah menipu, mereka itu diambil, mereka itu dipercaya. Kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa yukhawwanu fiha al-amin. Orang-orang yang dipercaya ditinggalkan dan juga dikhianati. Para ikhwan para jamaah, tidak cukup sampai di sini. Apa yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang jujur dianggap pembohong, pembohong dianggap dia pendusta.
yang bohong dianggap dia adalah orang yang jujur. Kemudian orang yang berkhianat diambil, dipercaya. Dan orang yang terpercaya dianggap dia berkhianat. Itu kalau terjadi pada satu kaum, satu keadaan, satu masa dan situasi, itu sudah cukup merusak. Dan sangat merusak. Karena tidak bisa lagi dibedakan mana yang hak dan mana yang batil. Orang lagi bukan lagi membela yang hak. Kemudian yang hak ini disamarkan seperti dia nampaknya yang batil. Kemudian yang batil ini, yang sesat ini juga disamarkan seperti dia adalah sesuatu yang hak, yang harus diperjuangkan. Kalau itu terjadi, itu sudah cukup membuat keadaan masyarakat itu sudah rusak. Tapi ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan lagi sebagai penambah untuk merusak keadaan dan kondisi waktu itu. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wa yantiqu fiha ruwaibidah. Orang-orang yang disebut dengan penamaan ruwaibidah, mereka ngomong, mereka bicara, mereka ceramah, mereka ngomong di hadapan orang banyak. Ruwaibidah namanya, istilah yang disebutkan oleh Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, siapa yang dimaksudkan dengan ruwaibidah itu? Beliau menjawab, ar-rajulu tafihu yatakallamu li amril 'ammah. Seseorang yang dungu, seseorang yang jahil, seseorang yang bodoh, tapi dia ngomong, dia bicara. Yang dia bicarakan bukan masalah pribadi dia, bukan masalah keluarga dia, bukan. Yang dia bicarakan adalah perkara manusia secara umum. Berarti yang dia bicarakan ini perkara besar. Dan apa perkara yang paling besar dalam hidup dan kehidupan kita kecuali perkara agama? Dan banyak ruwaibidah itu berbicara tentang din yang dia tidak paham. Bukan ahlinya, bukan bidangnya. Dia berfatwa dan orang banyak mengambil ilmu darinya. Nah, sekarang ya seorang ahli di bidang budayawan ngomong agama, bicara tentang bid'ah, bicara tentang tauhid, bicara tentang syirik, bicara tentang jilbab, bicara tentang pakaian Islam. Dia bukan ahlinya, tapi dia ngomong. Dan banyak orang-orang yang mendengarkan omongan dia. Ada lagi artis, pelawak, bahkan juga orang yang tidak jelas, dia laki-laki ataupun perempuan, bencong istilahnya, yang jelas-jelas kefasikan dia itu pun juga didengar omongannya. Dan itulah yang disebut dengan ruwaibidah. Para ikhwan, para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kerusakan di atas kerusakan. Kerusakan ditambah dengan kerusakan, ditambah lagi dengan kerusakan, makin rusak. Dan itu diisyaratkan oleh Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ikhwan, para jamaah, hadis yang berbicara tentang masalah ini banyak. Dan tidak hanya satu hadis saja. Dan tadi sudah kita sebutkan, sahabat Abu Hurairah juga membawakan hadis yang serupa. Dan ulama-ulama muhaddisin mencatat dalam buku-buku, dalam kitab-kitab hadis mereka. Al-Imam Ahmad dari Anas bin Malik juga meriwayatkan dengan kalimat yang sama. Sehingga derajat hadis ini adalah derajatnya hasan. Karena sebagian hadis yang berbicara tentang masalah ini, dia dinilai sebagai hadis yang dhaif, tapi hadisnya banyak. Kemudian satu hadis yang dhaif didukung oleh hadis yang lain, dan dhaifnya tidak begitu kuat, maka naiklah derajat hadis ini menjadi hadis yang hasan dan bisa diterima. Dan para ulama muhaddisin, para ahli ilmi, mereka menjadikan hadis ini sebagai rujukan mereka untuk memberikan peringatan kepada manusia, kepada kaum muslimin terhadap keadaan, situasi, tahun-tahun, masa-masa yang masa-masa itu banyak yang sangat kuat tipuannya pada saat itu. Nah, para ikhwan, para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini kita akan ambil beberapa faedah ataupun kita akan betul-betul merenungkan
apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Dan hadis ini adalah merupakan salah satu, kata ulama, tanda daripada tanda kenabian. Karena apa yang dikabarkan oleh Nabi ini jauh 1000 tahun lebih yang lalu diucapkan oleh Rasulullah SAW, dan kejadiannya akan datang. Tentu ini adalah perkara yang baik, perkara yang masuk dalam rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata Rasulullah memberitakannya, mengkabarkannya tentang keadaan seperti itu. Dan ini tidaklah terjadi kecuali karena Allah telah memberikan kabar kepada beliau, dan kabar yang akan datang terjadi tidaklah diberikan oleh Allah, diberitakan oleh Allah kecuali kepada para nabi dan juga kepada para rasul. Arti ini adalah tanda kenabian. Karena secara umum tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardh al-ghaiba illa Allah. Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib di langit atau di bumi kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Allah yang mengetahui perkara yang gaib di langit dan juga di bumi, dan tidak ada yang tahu kecuali Allah saja. Jadi kalau ada hamba di antara hamba-hamba Allah yang tahu tentang masalah perkara yang gaib yang terjadi akan datang, itu datang dari kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu Allah berikan kepada para nabi dan para rasul. Ya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sebutkan dalam Al-Quran perkara yang gaib itu di sisi Allah, dan Allah tidak mengangkatnya, tidak menampakkannya perkara yang gaib, ya, kecuali man irtada min rasulin, kecuali siapa-siapa yang Allah berikan keridhaan kepadanya daripada nabi dan para rasul. Alimul ghaibi illallah, la ya'lamuha illallah illahu. Perkara yang gaib itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya saja. Nah, jadi apa yang dikabarkan oleh Nabi ini, para ikhwan, para jamaah, adalah merupakan tanda kenabian. Kemudian apa juga yang dikabarkan oleh Nabi dalam hadis ini adalah bentuk kasih sayang beliau, rahmatnya beliau kepada umatnya. Karena tidaklah Rasulullah SAW mengkabarkan berita ini tentang keadaan di akhir zaman dengan kalimat sayati 'alan nas, kecuali sebagai bentuk peringatan agar umatnya ini berhati-hati, agar kita yang menerima berita ini betul-betul perhatian, tidak menganggapnya remeh, kemudian bersungguh-sungguh untuk membentengi diri supaya kita selamat. Dan itu dikabarkan oleh Rasulullah dalam rangka agar kita selamat daripada fitnah yang membahayakan tersebut. Bentuk kasih sayang Rasulullah SAW. Jadi kasih sayangnya beliau Rasulullah tidak hanya waktu beliau masih hidup, tapi ketika beliau sudah meninggal, beliau pun memberikan wasiat, mengkabarkan sesuatu, mana yang hak dan mana yang batil ditunjukkan, mana yang benar dan mana yang salah, agar jalan kita menempuh jalan itu benar, dan kita bisa memilih dan memilah antara yang benar dengan yang salah atas petunjuk Rasulullah SAW. Nah, para ikhwan, para jamaah, lihat apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Beliau menyebutkan terhadap sesuatu yang terjadi di tengah-tengah manusia secara umum, tahun-tahun yang penuh dengan fitnah yang tadi kita sebutkan. Tipuan itu begitu banyak. Makanya dengan kalimat sanawatul khadda'an, sanawatul khadda'an, masa-masa yang penuh dengan fitnah atau tipuan. Karena tipuan itu biasanya adalah sesuatu yang terbalik. Ya, sesuatu yang terbalik, tidak sesuai dengan kenyataan, itulah tipuan. Kita lihat dia seperti putih, ternyata hitam. Kita lihat dia seperti hitam, ternyata yang sebenarnya adalah putih. Jadi menipu mata, menipu ucapan, menipu pandangan, menipu penilaian. Itu
yang dimaksudkan dengan khada'at. Karena keadaannya terbalik, yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Yang benar kayak seperti salah, yang salah kayak seperti benar. Itu yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dengan kalimat yusaddiqu fiha kadhib. Para pendusta, kadhib itu, para ikhwan, para jamaah dirahmati Allah. Ini maknanya berkumpul di situ. Ya, berkumpul di situ adalah para pembohong, para pendusta. Kemudian para pembohong dan para pendusta ini dia berbicara, kemudian apa yang dia bicarakan dibenarkan oleh orang. Kan di zaman sekarang ini banyak para pembohong, para pendusta ngomong. Ya, salah satunya adalah bagaimana orang-orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib, baik dia disebut dengan dukun, paranormal, orang pintar dan seterusnya. Dan Allah sifatkan mereka itu dengan kata-kata apa? Afakin atimin. Para pendusta itu seperti dukun dan yang semisalnya, afakin atimin, pendusta dan juga banyak dosa. Pendusta banyak dosa dan mereka berbicara di media sosial. Ya, bahkan kemarin disebarkan video bagaimana mereka katanya menantang para ulama, ahli ilmu dan para ustaz. Ya, menantang. Bayangkan itu, bagaimana orang yang tenggelam dalam kebatilan, orang yang jadi musuh Allah Subhanahu wa taala menantang antum semua. Yang hak itu ditantang oleh yang batil. Dan itu terjadi di Indonesia, di negara kita ini terjadi demikian. Ya, jadi pun para pendusta kemudian dibenarkan perkataan dia. Tidak lalu diusut, tidak lalu dibereskan, tidak dibiarkan begitu saja. Dan itu yang terjadi. Ya, termasuk juga ahli bid'ah. Mereka berbicara dengan kebid'ahan, dengan akidah yang menyimpang, dengan akidah-akidah yang tidak diajarkan oleh Allah dan juga Rasulnya, khurafat dan tahayul yang mereka ajarkan, cerita dan dongeng yang tidak punya dasar. Dan banyak kadang-kadang sesuatu yang diajarkan, disampaikan, baik itu yang disebut da'i, muballigh, disebut dengan ustaz sebagian yang tidak punya dasar, yang dia berdasarkan hanya khurafat, tahayul, bahkan sebagian berdasarkan mimpi, khayalan dan mimpi, disampaikan kepada banyak kaum muslimin dan orang pun percaya. Tapi sementara penegak Al-Quran, penegak Sunnah menerangkan mana yang hak dan mana yang batil, itu ditantang, didustakan, dianggap sesat segala macam. Ya, dan itu terjadi di tengah-tengah kita. Jadi apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW al-haq, kebenaran, dan itu waqi' terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Kita lihat juga bagaimana pemikir-pemikir kesesatan dari orang-orang liberal. Ya, dia bicara dengan lisannya yang baik, yang bagus, pandai dia mengolah kata dengan rayuan-rayuan yang lisannya manis, diucapkan di tengah-tengah kaum muslimin, didengar juga oleh orang dan juga dibenarkan. Dianggap benar. Pemikir-pemikir kesesatan, ahli bid'ah, orang-orang yang mengajak kepada penyimpangan, mengajak kepada khurafat, tahayul dan berbagai macam hal yang lain yang isinya adalah kadzib, kedustaan, itu dibenarkan oleh orang. Ya, kemudian bahkan dibela mati-matian. Lebih lagi ketika mereka nampaknya ada kebiasaannya, ada amalannya yang disinggung-singgung oleh para dai. Ya, apalagi sudah jadi kebiasaan dia bertahun-tahun seperti ini, sudah berakar dan berurat. Baik itu amalan dia sehari-hari ataupun budaya adat istiadat. Jadi memperjuangkan adat istiadat dan budaya, lebih-lebih lagi seperti membela agama, rela ngaji, betul-betul diperjuangkan. Yang penting adat ini tetap terus berlanjut dengan bahasa berbagai macam. Apa bahasanya? Melestarikan budaya. Apa bahasanya? Bahasanya apa? Kearifan lokal. Ini kan bahasa-bahasa untuk mempertahankan adat istiadat budaya yang
derajatnya tidak yang tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam agama Islam. Ya. Dan terbalik itu terjadi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa yukaddabu fiha shadiq. Sedangkan orang-orang yang benar didustakan. Yang hak, yang menyuarakan kebenaran Al-Qur'an dan Sunnah itu ditolak, didustakan, dianggap sesat dan menyesatkan. Dan itu terjadi ikhwan pada jamaah. Bahkan tidak hanya di zaman kita sekarang. Kalau ada seorang alim, seorang dai diancam dan seterusnya, kemudian dicela, direndahkan, dianggap sesat, dianggap menyimpang, dianggap telah menantang kearifan lokal dan seterusnya, itu bukanlah baru, itu sudah lama, mulai dari ulama-ulama kita terdahulu, ya, dari kalangan tabi'in masyhur. Ada seorang alim, murid besar dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang bernama Sa'id bin Jubair, dipenggal lehernya di zaman Khalifah Al-Hajjaj karena dianggap tidak bersesuaian dengan pemerintah, dengan penguasa waktu itu. Dibunuh. Dia seorang alim, ahli Al-Quran, ahli tafsir. Ya, karena sudah dianggap bertentangan dengan pemerintah, dianggap bertentangan dengan pemimpin dan sebagian akidah yang ada di situ, difitnah segala macam, maka dia pun ditangkap dan dibunuh di zaman beliau. Kemudian ada juga seorang ulama bernama Sa'id bin Musayyab. Ya, Sa'id bin Musayyab di penjara, lama di penjara, kemudian dicambuk sampai 60 kali. Kemudian dia dijebloskan dalam kurungan dalam penjara oleh seorang gubernur yang ada di Madinah yang bernama Hisham bin Ismail, karena dianggap dia ini menebarkan kejelekan dan kebohongan di tengah-tengah masyarakat, ataupun paling tidak difitnah karena dia mengganggu ketentraman yang ada di masyarakat. Dan itu terjadi di kalangan para ulama-ulama terdahulu. Kemudian juga ada seorang ulama dari kalangan tabi'in yang bernama Sa'id bin Az-Zubair. Ya, dia juga dibunuh oleh pemerintah waktu itu ketika pemerintahan Hajjaj itu masih memerintah. Karena bertentangan dengan akidah sebagian di antara orang-orang yang melintas pada waktu itu. Ini di kalangan tabi'in. Di kalangan para ulama mustahil pun juga ada. Ya, khususnya imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu tidak lepas daripada fitnah, tidak lepas dari apa? Cacian, makian, berbagai macam hal. Al-Imam Abu Hanifah itu dipenjara oleh seorang Khalifah Al-Ma'mun. Gara-gara apa? Ya, gara-gara menolak keinginan pemerintah untuk diangkatnya beliau menjadi seorang qadhi, menjadi seorang hakim. Menolak, karena menolak di penjara. Ya, dan tidak hanya sekedar di penjara, lama di penjara sehingga beliau tidak bisa keluar untuk mencari sinar matahari aja tidak bisa, sehingga beliau wafat dalam keadaan demikian. Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam Malik rahimahullah taala juga pernah dipenjara, ya, oleh seorang khalifah pada waktu itu. Gara-gara apa? Gara-gara sebuah hadis. Al-Imam Malik rahimahullah taala beranggapan bahwasanya talak dengan dipaksa itu tidak jatuh. Pemahaman orang-orang yang ada di sekitar beliau, termasuk khalifah ataupun pemimpin, tidak sesuai. Akhirnya karena Imam Malik memperjuangkan hadis itu, kemudian bertolak belakang dengan pemahaman khalifah dan orang-orang di sekitarnya, Imam Malik berpenjara. Gara-gara itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dituduh sebagai pendukung Syiah dengan berbagai macam tuduhan yang disandarkan kepada beliau. Dan beliau juga sempat untuk dicambuk dan juga dipenjarakan, bahkan beliau pernah diusir dari Yaman. Ya, gubernur Yaman pernah mengusir beliau. Ya, kemudian pindah ke Baghdad dalam keadaan tangan dan kaki beliau terbelenggu dengan rantai. Dan itu yang terjadi pada ulama-ulama kita.
Imam Ahmad kita tahu bagaimana Imam Ahmad dipenjara selama 30 bulan oleh seorang khalifah yang berakidah Jahmiyah, ketika khalifah itu dan orang-orang yang ada di sekitarnya meyakini Al-Quran itu adalah makhluk. Al-Quran itu adalah makhluk. Bisa kalam Allah, bukan kalamnya Allah, tapi dia makhluk. Ya, Al-Imam Ahmad ini karena memperjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, betul-betul pemegang prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Al-Quran adalah kalamullah, laisa bimakhluqin. Kadang-kadang itu beliau dipenjara, bahkan tidak hanya dipenjara, dicambuk, ya, disiksa dalam penjara ini. Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Dan begitulah para ulama-ulama yang lainnya. Tidak hanya satu ulama, dua ulama, ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu bagaimana ujian yang mereka hadapi ketika mereka menegakkan kebenaran, memegang al-haq. Ujiannya sangat luar biasa. Karena itu ikhwan, jadi seorang dai itu berat. Karena dia harus menanggung risiko ucapan dia pasti akan ditantang. Dan para pendekar itu banyak. Di zaman Imam Bukhari bukan tidak ada orang-orang yang dengki dengan beliau, dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Ya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, walaupun beliau seorang alim besar dalam ilmu hadis, tapi tidak selamat, tidak aman dari tuduhan, fitnahan dari orang-orang yang membenci beliau. Al-Imam Ibnu Taimiyah, ya, beliau wafat di dalam penjara ini di Damaskus. Ya, karena beliau pun juga difitnah. Begitu juga ulama-ulama yang mutaakhir banyak. Bagaimana Syekh Al-Albani difitnah. Kemudian bagaimana bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Tamimi rahimahullah taala, lebih banyak lagi musuhnya yang memusuhi beliau. Jadi menjadi seorang dai begitulah risikonya. Ada ustaz-ustaz kita difitnah, kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk ujian. Itu menunjukkan kita sebagai seorang penuntut ilmu harus punya perhatian, harus punya semangat untuk belajar. Karena seorang dai begitu risiko yang akan dihadapi. Ya, untung hanya di penjara. Kalau seandainya nanti nyawanya terancam, itu lebih dahsyat lagi. Ataupun seandainya hanya dilaporkan segala macam. Jadi sebagai seorang penuntut ilmu melihat keadaan yang demikian, ikhwan para jamaah, seharusnya kita ini tidak boleh lalai, tidak boleh lupa, tidak boleh lengah. Pada saat ahlul kebatilan lagi menyusun strategi untuk menghancurkan Ahlussunnah wal Jamaah, kita jangan tidur, kita jangan malas, dan kita harus bersungguh-sungguh untuk lebih banyak belajar. Karena itu hargai para dai, para mubaligh, para ustaz itu dihargai. Ya, kalau seandainya dia sungguh-sungguh mengajarkan Islam, menunjukkan kepada kita sunnah, kita harus bersungguh-sungguh lagi. Tidak boleh malas. Kita ini kadang-kadang ada ustaz yang berdakwah, ada dai yang berdakwah, yang saya hanya dengarkan adalah bahkan apa? Bahkan nanti pun bisa. Jadi kita meremehkan hal-hal yang demikian. Ya, kita meremehkan hadir di majelis taklim. Kita kurang perhatian terhadap duduk di majelis taklim, membantu para dai, para mubaligh untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Jadi seharusnya setiap umat Islam punya kursi, punya tempat di mana tempat dia berdiri untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hanya satu butir keringat yang jatuh di dahinya, di keningnya, itu akan dihitung oleh Allah sebagai bentuk perjuangan. Capeknya kita, letihnya kita akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana para ulama-ulama kita berjuang menegakkan diri dan kebenaran itu. Ya. Dan itulah apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana yukadzabu fiha al-shadiq, orang-orang yang berjalan di atas siratal mustaqim, kebenaran itu didustakan dan mereka ditinggalkan dan mereka difitnah dengan berbagai macam fitnahan. Para ikhwan, para jamaah, ya. Dan kalau seandainya kita baca biografi perjalanan dakwah para alim, para ulama-ulama terdahulu, maka kita tidak akan pernah sepi dari
kisah dan cerita bagaimana para ulama-ulama kita mereka berdakwah ditantang. Dan Al-Imam Al-Dhahabi dalam kitab Siyarnya itu menceritakan banyak kisah para ulama di sini yang berkaitan dengan masalah hal-hal yang mereka hadapi dari awal sampai akhir dalam romantika, dalam berdakwah dan memegang kebenaran dan mendakwahkan kebenaran itu. Dan Rasulullah SAW pun juga telah menegaskan hidup di akhir zaman memegang agama itu seperti apa? Ya seperti memegang bara api di tangan. Harus dipegang, kalau tidak baranya terbuang. Karena bara itu adalah cahaya dan kita harus punya cahaya itu. Dan memang berat, sangat-sangat berat. Maka Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan dan senantiasa ingatkan agar kita bersabar di atasnya. Nah, para ikhwan, para jamaah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan. Apa kata beliau? Wa yu'tamanu fiha al-qa'id. Para pengkhianat dipercaya. Orang-orang yang berkhianat, membohong dari pendusta, berkhianat, tidak jujur dalam menyampaikan agama, itu dipercaya oleh orang. Karena orang-orang di zaman sekarang kadang-kadang yang penting sekolahnya tinggi, yang penting dia doktor, yang penting dia S3. Bahkan kalau seandainya lebih daripada S3, lebih bagus lagi. Ya, sampai di sekolah S7. Menarik. Dan orang lihat itunya. Dia tak lihat orang ini menyampaikan itu Al-Quran dan Sunnah ataupun tidak, atas pemahaman para salaf ataupun tidak, komitmen dengan al-haq dan kebenaran ataupun tidak. Dia tak peduli, yang penting bahasanya bagus, susunan kalimatnya indah, menarik hati dan meyakinkan. Apalagi dia punya titel dan nama di masyarakat. Dan masyarakat banyak yang dibodohi gara-gara itu, gara-gara nama, gara-gara titel. Ya. Posisi dia di masyarakat. Apalagi kalau dia sudah pandai ngomong, bicaranya seperti ilmiah dari awal sampai akhir. Hanya orang yang diberikan rahmat berupa ilmu saja yang tahu pembicaraannya yang batil atau tidak. Ya, kalau orang tidak punya ilmu, bagaimana dia akan bisa menilai pembicaraannya sesuai dengan kebenaran atau tidak? Karena apa? Karena banyak orang yang tertipu dari kalangan orang-orang yang memang awam, orang-orang yang masih belum belajar, mudah dibawa dan hatinya pun cenderung ke sana. Karena itu, kalau seandainya kita diselamatkan dari hal-hal yang demikian, ya, maka kita tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, komitmen dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berpegang teguh dengan turuannya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di akhir daripada hadis beliau tersebut, beliau mengatakan wa yukhawwanu fiha al-amin. Mereka-mereka yang amanah, mereka-mereka yang betul-betul memegang amanah itu dikhianati, ditipu, dikhianati, ditinggalkan. Ya, dan itu yang terjadi. Dan itulah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, sanawatun khadda'at, masa-masa yang sangat kuat tujuannya. Karena keadaannya sudah berbalik. Yang hak seperti batil, yang batil seperti hak. Orang yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Nah, itu keadaan yang sangat-sangat rusak. Dan tambah rusak lagi karena Rasulullah mengatakan wa yadrimu fiha waybidah. Nah, ini apa nambah rusak nih? Tambah hancur, udah hancur, tambahnya hancur lagi. Orang-orang Ruwaibidah. Siapa Ruwaibidah itu? Jahilun, orang-orang jahil. Asaghir dalam hadis Nabi.